Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mary Rahmadani and my partner Milati Hanifah. Today we are going to discuss about application of concept of light and optic in everyday life. Materi pertama yaitu optical concept. Optical concept atau konsep optikal adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Bidang optikal biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Tetapi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik. Yang kedua, optika geometris. Optika geometris atau optika sinar menjelaskan propagasi cahaya dalam bentuk sinar. Sinar dalam optika geometris merupakan objek abstrak atau instrumen yang sejajar dengan muka gelombang dari gelombang optis sebenarnya. Optika geometris menyediakan aturan untuk penyebaran sinar ini melalui sistem optis yang menunjukkan bagaimana sebenarnya muka gelombang akan menyebar. Optik geometris dapat digunakan untuk menjelaskan aspek geometris dari penggambaran cahaya, termasuk aberasi optis. Pemantulan dan pembiasan cahaya. Refleksi atau pemantulan cahaya terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu specular reflection dan yang kedua yaitu diffuse reflection. Specular reflection menjelaskan perilaku pantulan sinar cahaya pada permukaan yang mengkilap dan rata, seperti cermin yang memantulkan sinar cahaya ke arah yang dengan mudah dapat diduga. Menurut hukum refleksi untuk cermin datar, jarak subjek terhadap permukaan cermin berbanding lurus dengan jarak citra di dalam cermin. Dan diffuse reflection menjelaskan pemantulan sinar cahaya pada permukaan yang tidak mengkilap seperti pada kertas atau batu. Pantulan sinar dari permukaan semacam ini mempunyai distribusi sinar terpantul yang bergantung pada struktur mikroskopik permukaan. Cosine emission law atau Lambert's emission law menjabarkan intensitas radian luminasi sinar terpantul yang proporsional dengan nilai kosinus sudut theta dengan I0 sama dengan I cos theta d omega dA per d omega 0 cos theta dA0 sama dengan I d omega dA per d omega 0 dA0. 3 bentuk pemantulan cermin. Yang pertama, cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Pada ketiga cermin itu berlaku persamaan umum yang digunakan untuk menghitung jarak bayangan dari suatu benda yang terletak pada titik tertentu dengan rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di mana S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, dan F jarak titik fokus. Sedangkan untuk menghitung pembesarannya dapat digunakan rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan min S aksen per S, di mana H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda. Selanjutnya, pembiasan cahaya. Pada peristiwa pembiasaan, cahaya yang datang akan diteruskan namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Besarnya sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal dinamakan sebagai sudut bias. Besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut sebagai indeks bias atau N. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa atau C dengan laju cahaya dalam medium atau V, atau secara sistematis dapat dirumuskan dengan N sama dengan C per V.
di mana N berbanding terbalik dengan V, artinya semakin besar N maka V-nya akan semakin kecil. Hal ini yang menyebabkan cahaya yang datang dari medium dengan N besar ke medium dengan N lebih kecil akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, cahaya yang datang dari medium dengan N lebih kecil ke medium dengan N yang lebih besar akan dibiaskan mendekati garis normal, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal, sedangkan sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat optik. Nah, cermin dan lensa serta prinsip kerjanya memberikan sarana pemahaman bagi pemanfaatan untuk mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Nah, alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip optik yaitu cermin dan lensa digolongkan sebagai alat optik. Benda optik atau alat optik adalah benda yang menggunakan lensa optik untuk melakukan fungsinya dalam membantu kegiatan tertentu. Lensa optik bisa terbuat dari kaca, plastik, fiber, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari alat-alat optik. Yang pertama yaitu kamera. Nah, pembentukan bayangan pada kamera diatur oleh diafragma, sedangkan diafragma ini sendiri berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kamera. Nah, pada saat kamera terdapat sebuah lensa cembung untuk membiaskan sinar dari benda hingga bayangan jatuh di film sebagai layar. Nah, benda yang akan dipotret ditempatkan pada jarak lebih besar dari 2f atau 2 kali lipat dari titik api di depan lensa. Nah, lalu bagaimana sih bayangan dari kamera itu? Nah, prinsip kerja kamera itu sama dengan mata. Nah, apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan lensa mata. Nah, bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi nyata, diperkecil, dan terbalik. Contoh alat optik yang kedua yaitu mata. Nah, bentuk mata menyerupai bola. Pada bola terdapat benda bening yang disebut dengan lensa. Lensa mata bersifat tembus cahaya. Nah, apa fungsi lensa mata? Nah, lensa mata berupa lensa cembung. Lensa mata memiliki fungsi untuk membiaskan sinar-sinar yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda dapat tepat jatuh di retina mata. Jadi, memiliki fungsi seperti pada kamera. Oleh karena itu, mata disebut dengan alat optik. Bagaimana proses melihat benda itu terjadi? Nah, pupil adalah bagian mata yang berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk kepada bola mata. Retina adalah selaput tipis di bagian belakang bola mata. Lapisan itu paling banyak mengandung saraf penglihatan. Fovea atau bintik kuning adalah bagian retina, tempat berkumpulnya ujung-ujung saraf penglihatan sehingga paling peka terhadap rangsangan atau impuls cahaya. Syarat kita dapat melihat benda adalah harus adanya cahaya. Cahaya dapat berasal dari sumber cahaya atau berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Cahaya masuk menembus kornea, terus melewati lensa mata dan akhirnya sampai ke retina. Bayangan benda yang jatuh tepat di bintik kuning bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan itu merupakan rangsangan atau informasi dibawa oleh syaraf penglihatan menuju pusat saraf penglihatan yaitu otak. Nah, di otak, rangsangan ditafsirkan dan barulah kemudian kita mendapatkan kesan melihat benda tersebut. Selanjutnya yaitu cacat pada mata. Yang pertama ada rabun jauh dan cara memperbaikinya. Nah, orang yang menderita rabun jauh atau miopi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang jauh, tapi mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya pada jarak 25 cm. Nah, titik jauh mata orang yang menderita rabun jauh berada pada jarak tertentu, atau mata normal memiliki titik jauh tak terhingga. Nah, rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa divergen yang bersifat menyebarkan atau memancarkan sinar. Nah, lensa divergen atau lensa cekung atau lensa negatif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina mata. Nah, jarak fokus lensa
dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami rabun jauh dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan dapat kita rumuskan, yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, di sini jarak S adalah tak hingga atau titik jauh mata normal, dan S aksen adalah titik jauh mata atau PR. Nah, prinsip dasarnya adalah lensa negatif digunakan untuk memindahkan atau memajukan objek pada jarak tak hingga agar menjadi bayangan di titik jauh mata tersebut dapat melihat objek dengan jelas. Nah, cacat mata yang kedua yaitu rabun dekat dan cara memperbaikinya. Nah, orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang terletak di dekatnya, tetapi tetap mampu melihat dengan jelas objek yang berada jauh darinya. Nah, titik dekat mata orang yang menderita rabun dekat lebih jauh dari jarak baca normal, yaitu PP-nya lebih dari 25 cm. Nah, cacat hipermetropi dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa konvergen yang bersifat mengumpulkan sinar. Nah, lensa konvergen atau lensa cembung atau biasa kita sebut dengan lensa positif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di depan retina. Nah, jarak fokus lensa dan kuat lensa digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami hipermetropi dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa, yaitu 1/S sama dengan 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, untuk K-nya itu 4 kurang 100/pp. Nah, di sini jarak S adalah jarak titik dekat mata normal atau 25 cm. Dan untuk S aksennya adalah titik dekat mata atau PP. Nah, prinsip dasarnya adalah lensa positif digunakan untuk memindahkan atau memundurkan objek pada jarak baca normal menjadi bayangan di titik dekat mata tersebut, sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas. Contoh alat optik yang ketiga yaitu loupe. Nah, kaca pembesar atau loupe digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Loupe menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Nah, bayangan yang dibentuk oleh loupe bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini, objek harus berada di depan lensa dan terletak di antara titik pusat O dan titik fokus F lensa untuk menghasilkan bayangan yang diinginkan. Loupe dapat digunakan dalam dua macam cara, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi. Nah, loupe dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat berada di titik depan mata, atau S aksen sama dengan SN, atau jarak titik dekat mata. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh loupe dengan mata berakomodasi maksimum adalah P sama dengan SN/F plus 1, di mana P adalah perbesaran loupe, SN adalah jarak titik dekat mata atau 25 cm untuk mata normal, dan F adalah jarak fokus loupe. Nah, menggunakan loupe dalam keadaan mata berakomodasi maksimum membuat mata lebih cepat lelah. Agar mata rileks dan tidak cepat lelah, loupe digunakan untuk dalam keadaan mata tidak berakomodasi untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Nah, bayangan yang terbentuk harus berada sangat jauh di depan mata atau jarak tak hingga. Dalam hal ini, objek harus berada di titik fokus lensa atau S sama dengan F. Nah, untuk perbesaran bayangan yang dihasilkan loupe dengan mata tidak berakomodasi adalah P sama dengan SN/F. Nah, untuk contoh alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Nah, mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa ini dinamakan dengan lensa objektif dan lensa okuler. Nah, lensa objektif adalah lensa yang diletakkan dekat dengan objek yang akan kita amati. Nah, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang diletakkan dengan mata. Jarak fokus lensa objektif lebih kecil daripada
jarak fokus lensa okuler atau FOB kecil dari FOK. Benda yang diamati diletakkan di depan lensa objek di antara FOB dan 2 FOB. Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, berbalik, dan diperbesar. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, bila diamati dengan mata berakomodasi, maka benda atau bayangan dari lensa objektif diletakkan di antara titik pusat lensa okuler atau OOK dan titik fokus okuler atau FOK. Sedangkan jika diamati dengan mata tanpa berakomodasi, maka benda atau bayangan dari lensa objektif diletakkan di titik fokus lensa okuler atau FOK. Contoh benda optik yang kelima yaitu teleskop. Teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang letaknya sangat jauh. Teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias yang tersusun atas beberapa lensa dan teropong pantul tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Teropong bias antara lain teropong bintang atau astronomi, teropong bumi, dan teropong panggung atau teropong Galileo. Cara kerja teropong bintang mirip dengan cara kerja mikroskop. Teropong ini terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif digunakan untuk menangkap cahaya dari benda-benda yang jauh. Karena jaraknya jauh, benda dapat dianggap diletakkan di luar 2F. Nah, dengan demikian, bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, oleh lensa okuler, bayangan ini dibiaskan lagi sehingga membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar, dan dapat dilihat dengan mata. Dengan demikian, benda-benda langit yang jaraknya jauh akan tampak dekat dan jelas jika dilihat menggunakan teropong bintang. Bayangan yang dihasilkan teropong bintang adalah terbalik. Nah, contoh alat optik yang terakhir yaitu periskop. Periskop adalah alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk melihat permukaan laut. Kapal selam perlu melihat keadaan permukaan laut sebelum kapal selam tersebut muncul mengapung di permukaan. Periskop terdiri atas dua buah lensa cembung dan dua buah prisma siku-siku sama kaki. Nah, seperti gambar di samping.